Oke, ya. Di tahun 2013 itu terdapat hampir 382 juta di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes, di mana 46%-nya itu tidak terdiagnosa. Kita lihat sendiri di Asia Tenggara itu terdapat 72 juta orang dengan menderita penyakit diabetes. Nah, ini adalah suatu data di mana Indonesia menempati peringkat keempat di dunia ya di tahun 2000 itu dengan 8,4 juta orang menderita penyakit diabetes. Artinya apa? Artinya di Indonesia sendiri banyak orang menderita diabetes yang baik dia terkontrol maupun tidak, atau bahkan tidak mengetahui dari dirinya sendiri ya. Yang pertama itu ada lihat di India, ada China, ada Amerika, Indonesia, Brazil, dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu berita dari Jakarta Post. Dikatakan di sini bahwa Indonesia kehilangan jutaan dolar. Bukan jutaan dolar lagi, bahkan miliaran dolar kepada penyakit diabetes ini sebagai penyakit yang kronik, di mana di sini disebutkan bahwa 70 Indonesia kehilangan 37,2 miliar dolar per tahun, yaitu kira-kira sekitar 7% dari GDP-nya, karena menangani penyakit-penyakit yang bukan merupakan penyakit infeksi seperti keganasan, darah tinggi, penyakit-penyakit jantung, dan diabetes. Nah, kenapa hal ini menjadi permasalahan di dunia medis pada mereka yang menderita penyakit diabetes? Karena terjadi apa yang disebut dengan luka di kaki atau ulkus tungkai. Ulkus tungkai ini penata laksanaannya cukup memakan biaya yang mahal, kemudian si penderitanya sendiri mengalami nyeri dan tersiksa, kemudian dalam perjalanan ke depannya si pasiennya mengalami perubahan bentuk tubuh, yaitu mungkin kaki yang sudah teramputasi, sampai munculnya rasa depresi, terisolasi, dan isu sosial. Isu sosial di sini artinya orangnya merasa malu untuk bersosialisasi dengan anggota masyarakat yang lain akibat perubahan dari bentuk anatomis di tubuhnya. Nah, ini adalah bagaimana suatu penyakit diabetes ini bisa menyebabkan morbiditas kepada si pasien. Mulai dari diabetes itu memberikan komplikasi yang kita tahu semua, yaitu adanya suatu penyakit pembuluh darah dan menyerang bagian saraf. Di satu sisi, itu si pasiennya mengalami peningkatan gula darah di tubuhnya, sehingga menurunkan imunitas pada tubuh pasien. Ditambah lagi ada faktor-faktor dari eksternal seperti adanya trauma, adanya iritasi dari sepatu, pemakaian sepatu, adanya suhu yang terlalu dingin atau panas, luka bakar ya, iskemia, sehingga menyebabkan adanya luka di kaki dan sampai menyebabkan gangren. Jadi mulai dari ulkus hingga menyebabkan menjadi gangren. Nah, ini adalah gambaran mengenai bagaimana diabetes bisa menjadi suatu penyakit yang membahayakan, menjadi infeksi, di mana kita ketahui bersama bahwa diabetes membuat si pasien mengalami polineuropati yang mengganggu sistem otonom, sistem motorik, dan sistem sensorik, di mana di sistem otonom itu
mengakibatkan adanya suatu perubahan degeneratif di pembuluh darah si pasien itu sendiri. Di sini kita lihat secara per teori adanya terjadi kalsifikasi medial dari pembuluh darahnya, kemudian terjadi pembukaan atau shunting arteriovena di pembuluh darah, menyebabkan adanya bengkak, kemudian adanya perabaan itu hangat ya, jadi terjadi iskemia pada kaki, kemudian di bagian sensitif dan motoriknya, itu si pasien juga mengalami penurunan dari sensitivitas terhadap nyeri, kemudian adanya atrofi dari otot, menyebabkan deformitas dari kaki, jadi bentuknya berubah si kaki, ya, sehingga gabungan itu semua menyebabkan suatu timbulnya luka. Ya. Ditambah lagi dengan adanya penurunan disfungsi dari neutrofil untuk, seperti kita ketahui bersama, neutrofil itu untuk imunitas. Nah, sudah ada luka ditambah imunitasnya menurun sehingga dia terjadi suatu infeksi. Nah, inilah yang sangat-sangat berbahaya infeksi itu. Ya. Nah, ini adalah tangga di mana setiap tangga ini merupakan suatu proses sampai terjadi seseorang mengalami amputasi. Nah, disinilah tangga-tangga ini target intervensi kita. Mulai dari dia mengalami diabetes, kita harus intervensi sejak awal. Kemudian kalau dia jatuh dalam keadaan neuropati, kita juga tangani neuropatinya supaya dia tidak jatuh lagi ke dalam ulcerasi atau luka. Kalau dia jatuh dalam keadaan luka, kita cegah supaya dia tidak menjadi infeksi. Kalau dia sudah terjadi infeksi, kita cegah jangan sampai terjadi iskemia. Dan kalau dia terjadi iskemia, sedapat mungkin kita mencegah terjadinya amputasi. Kalaupun terjadi amputasi, kita bagaimana memperbaiki kualitas hidup seseorang tersebut hingga ia dapat bersosialisasi atau berinteraksi, bekerja seperti semula kembali. Nah, ini adalah tangga-tangga yang setiap anak tangga ini perlu ada intervensi dari pihak medis. Nah, ini adalah suatu teori sedikit mengenai klasifikasi dari ulkus diabetik, ya. Ya, pertama itu kalau grade awal, grade 0 itu kulit hitam, tidak ada deformitas. Grade 1 terjadi luka yang superficial. Nah, ini seperti gambar yang paling kiri. Kemudian grade 2 mulai ulkusnya mulai dalam. Kemudian grade 3 ulkusnya dalam dan terinfeksi. Grade 4 mengalami nekrosis tapi masih ruang lingkup yang terbatas. Hingga yang terakhir adalah terjadi nekrosis seluruh tungkai. Nah, ini gambar yang paling kanan. Jadi hampir seluruh bagian pedisnya ini sudah hitam, mengalami gamret. Nah, bagaimana perjalanan dari luka-luka diabetik ini? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa deformitas kaki diabetik ini terjadi karena neuropati dari motorik. Jadi titik tekanan pada tonjolan tulang-tulang tertentu, ini menurut gambar yang sebelah kiri ini, mulai dari daerah bagian yang distal, di falang distal, kemudian berada di antara metatarsofalangeal, kemudian sampai ke arah metatarsofalangeal maksudnya, kemudian tulang-tulang tarsal sampai ke di daerah calcaneus. Nah, itu tonjolan-tonjolan itu merupakan suatu tempat yang punya potensi apabila dia terjadi penekanannya cukup lama, apalagi ditambah dengan neuropati sensori, tidak adanya sensasi proteksi, sehingga di situ bisa menyebabkan hingga terjadi luka. Padahal sensorik itu sendiri merupakan suatu sistem mekanisme pertahanan tubuh. Apabila seseorang misalnya terinjak paku, dia akan secara refleks menarik. Tapi kalau pada orang diabetes,
Ya, karena tidak rasa apa-apa ya dia injak terus. Padahal di situ bisa terjadi suatu proses infeksi. Kemudian yang kedua, ulkus juga meningkatkan tekanan sehingga dia menyebabkan suatu gambaran khas, yaitu hamartus atau plautus. Jadi seperti orang seperti kakinya itu mencakar ya. Nah, kemudian juga ada terdapat ulkus pada kaput metatarsal, sering terjadi, ini contohnya. Dan yang terakhir adalah kolaps kaki bagian tengah. Nah, ini juga merupakan suatu gambaran khas pada mereka penderita diabetes, yaitu adanya kaki karpot foot yang kita tahu, charcot foot. Ini gambarnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terjadinya yang paling utama adalah terjadinya penurunan suplai darah dan adanya penurunan dari sistem sensorik. Nah, kita membahas dulu mengenai penurunan suplai darah. Kenapa terjadi? Karena adanya emboli yang menyebabkan infark dan iskemia, sehingga suplai darah ke arah distal itu menjadi hambat, bahkan nol, tidak didapatkan adanya suplai darah ke distal. Lama-lama otomatis jaringan yang tidak dapat darah jadi infark dan gangren iskemia. Yang kedua, pada mereka penderita diabetes biasanya juga terjadi adanya aterosklerosis atau akumulasi plak yang berada di lumen pembuluh darahnya. Itu lumen arterinya menjadi sempit, kemudian berkurangnya suplai darah ke arterial, kemudian menyebabkan hantaran oksigen dan nutrisi menjadi menurun, dan ujung-ujungnya ya hipoksia jaringan serta nekrosis. Yang berikut, bagaimana kita memeriksa adanya suatu gangguan di pembuluh darahnya, yaitu pemeriksaan suatu iskemia arteri. Yang pertama kita bisa tanya bahwa di pasiennya kita pegang gitu ya, kakinya terasa dingin. Yang kedua, biasanya si pasien mengeluhkan adanya nyeri saat dia berjalan, kemudian membaik kalau dia beristirahat. Nah, itulah yang namanya claudicatio intermittent. Jadi, terjadinya nyeri pada tungkai atau bokong saat berjalan. Dan hilang saat yang bersangkutan beristirahat. Yang kemudian yang berikut lagi, adanya nyeri istirahat. Jadi, waktu istirahat pun terasa nyeri yang terjadi pada ibu jari dan kaki. Kemudian nyeri yang terpicu pada saat tungkainya diangkat, elevasi. Kemudian adanya faktor-faktor resiko seperti si pasiennya itu, si yang bersangkutan merokok, kemudian adanya riwayat diabetes, adanya riwayat hipertensi, adanya riwayat hiperlipidemi, adanya riwayat penyakit jantung, coronary arterial disease, dan faktor-faktor usia. Nah, nanti mungkin saya bahas sedikit mengenai diabetes itu ya, kriterianya di mana kita tahu bahwa adanya gambaran simptomatik polidipsi, poliuri, polifagi, kemudian pada pemeriksaan gula darah sewaktunya itu berada di atas 200 mg per desiliter, kemudian pada pemeriksaan gula darah puasa didapatkan di atas 126 mg per desiliter pada dua kesempatan yang berbeda, dan apabila dilakukan yang namanya 2 jam GDMPP, gula darahnya di atas 200 dengan memberikan 75 gram asupan gula pada oral ya. Kemudian kalau pada hiperlipidemi itu sendiri ya, kita tahu juga apabila kolesterol totalnya berada di atas 200, trigliserid berada di atas 150, HDL berada di bawah 60, 40 ya, dan LDL berada di atas dari 130. Nah, bagaimana pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan? Pemeriksaan pembuluh darah yang ada di kaki. Yang pertama kita lihat warnanya pucat. Kemudian rubol dependent. Rubol dependent ini artinya kita melakukan suatu manuver sederhana di mana si pasiennya kita bikin tungkainya itu diangkat. Setelah diangkat,
Setelah itu si pasien menurunkan tungkainya ke bawah. Nah, apakah dalam jangka waktu 15 detik warna tungkainya kembali normal atau tidak? Kalau dia pada 15 detik setelah diturunkan menjadi normal kembali, ya artinya pembuluh darahnya masih baik. Kalau tidak, artinya sudah mengalami adanya gangguan pada pembuluh darah. Kemudian adanya penurunan kapilari rectal time. Nah, ini kita juga tahu dengan cara penekanan di daerah distal dari jari. Apabila di atas 15 detik, dia kembalinya artinya sudah mengalami gangguan pada pembukuan darah, pada aliran darahnya. Kemudian terjadi adanya jaringan atrofi jaringan subkutis. Kulit tampak lebih mengkilap, tipis, dan kencang. Kemudian hilangnya rambut pada kaki dan ibu jari. Kemudian juga didapatkan adanya kuku yang menebal, kekuningan, serta rapuh. Pada palpasi, kita bisa meraba bahwa kulitnya teraba dingin. Kemudian apabila kita evaluasi di arteri dorsalis pedisnya atau di tibialis posteriornya, adanya kehilangan pulsasi di daerah pedisnya. Dan dilakukan tes blood. Tes blood itu sama juga ya untuk mengetahui bagaimana kapilaritas pembuluh darahnya itu kembali dengan baik atau tidak. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan sederhana yang cukup baik, yang sederhana untuk menilai patensi atau pembuluh darahnya itu masih baik atau tidak, yaitu dengan cara memeriksakan AB namanya ya. Arteria AB itu adalah ankle brachial index ya, atau ankle arm index sama saja. Bagaimana itu caranya? Caranya adalah dilihat atau diukur ya. Sistolik yang tertinggi dari kedua kaki, baik dinilai dari arteri dorsalis pedis ataupun dari tibialis posterior ya, baik menggunakan manometer ya, manometernya dengan Doppler atau dengan osilometri yang biasa, dibagi dengan sistolik tertinggi di kedua lengan yang diukur dari arteri brachialis. Nah, hasilnya kalau angkanya didapatkan antara 0,9 sampai 1,2 itu tidak ada insufisiensi arterial, jadi arterinya baik. Kalau 0,8 sampai 0,9 itu terjadi insufisiensi arterial yang ringan. Kalau dia 0,6 sampai 0,8 terjadi insufisiensi arterial sedang. Kalau di bawah itu sudah dianggap itu merupakan suatu insufisiensi arterial yang berat. Bahkan perlu dilakukan konsultasi untuk penanganan vaskular, apakah di bypass, atau ballooning, atau dan sebagainya. Oke, jadi setelah kita panjang lebar mengenai teori ulkus DM, bagaimana kita menangani ulkus DM-nya? Nah, ini ada gambaran sedikit mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya terlibat dalam penanganan kasus ulkus diabetes. Mulai dari seorang diabetologis, kemudian konsultan pediatrik, kalau yang menderita diabetiknya tersebut anak-anak, kemudian perawat yang khusus bagian diabetik, dietitian, ortotis itu yang membentuk kaki palsu ya, farmasis, vascular surgeon, mikrobiologis, podiatris, radiologis, semuanya terlibat di sini. Jadi banyak kompleks yang dapat ikut dalam penanganan si pasien tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan terapi yang optimal untuk kaki diabetes bagaimana? Yang pertama tentu perawatan luka yang terintegrasi, kemudian kontrol metabolisme glukosa, pemberian antibiotik, dilakukan debrideman, rekonstruksi kaki, dan rekonstruksi pembuluh darah yang rusak tersebut. Nah, ini adalah
terapi antibiotik untuk penderita diabetes ya yang mengalami infeksi di kakinya. Itu dibagi 3, yaitu mulai dari non-limb threatening yang tidak membahayakan gitu ya kira-kira. Itu dapat diberikan clindamycin, amoxiclav, amoxicillin clavulanat, kemudian golongan quinolone mulai dari levofloxacin dan moxifloxacin. Apabila mulai membahayakan, artinya bisa terjadi gangren pada tungkai, kita dapat berikan ceftriaxone, kita dapat berikan quinolone, kita dapat berikan di sini linezolid ya, atau bahkan sampai golongan karbapenem. Nah, ini apabila sampai membahayakan nyawa, artinya udah sepsis berat, ya harus masuk golongan imipenem sampai vancomycin yang digabung dengan gentamicin dan metronidazole. Baik, yang berikut selain antibiotik yang sesuai pada mereka yang terkena luka diabetes, juga perlu dilakukan yang namanya debrideman, yaitu pembersihan dari jaringan yang nekrotis tersebut. Debrideman jaringan non-viable dan tidak terinfeksi itu dilakukan setelah proses revaskularisasi. Itu merupakan guideline dari National Ireland for Wound Management, dari European Wound Management. Ya. Kemudian yang berikut lagi, debrideman pre-revaskularisasi itu diindikasikan apabila kakinya septik. Ya. Jadi kita tidak menunggu untuk dilakukan revaskularisasi, tapi kita langsung debrideman pada kaki dalam keadaan yang sepsis. Apa tujuan utama dari revaskularisasi? Nah, bagi mereka yang mengalami sumbatan di pembuluh darahnya, itu guna revaskularisasi adalah untuk mengatasi nyeri iskemiknya, kemudian memperbaiki dari ulkus neuroiskemik, kita mencegah kehilangan tungkai, dan meningkatkan fungsi pasien, kualitas hidup, dan memperpanjang survivalnya. Nah, ini merupakan suatu terapi jangka panjang dari ulkus di arteri. Mulai dari kita memberikan edukasi, pengetahuan kepada si penderita, kemudian kita harus menurunkan faktor-faktor risikonya, yaitu menurunkan kalau dia merokok, dilarang merokok, kemudian mengkontrol diabetes, hiperlipidemi, hipertensi, dan kita kontrol juga peningkatan kadar homosisteinia. Homocysteine itu sendiri merupakan suatu asam amino produk antara siklus metionin dan cysteine. Dia meningkat sehingga terjadi peradangan kronis pada pembuluh darah dan membentuk plak arteriosklerosis sehingga terjadi gangguan pembekuan darah. Tentu homocysteine ini perlu kita kontrol. Yang berikut juga ada latihan untuk meningkatkan aliran darah, kemudian diberikan terapi antikoagulasi seperti aspirin, golongan-golongan adenosine diphosphate reseptor inhibitor seperti clopidogrel, diklopidin, dan low molecular weight heparin seperti golongan enoxaparin, parnoparin, dan sebagainya. Nah, kita harus ingat bahwa diabetes ada yang namanya rule of 15 sama rule of 50. Nanti saya sampaikan. Rule of 15 itu apa? Yaitu ulkus DM menyebabkan 85% diamputasi. Kemudian 15% pasien DM memiliki ulkus sepanjang hidupnya. 15% kaki diabetes diikuti dengan osteomyelitis. Ya. Dan 15% kaki diabetes berakhir dengan amputasi. Nah, rule of 50, 50% amputasi mayor. Artinya mayor di sini ya mungkin dilakukan
amputasi Lispra, amputasi Chopard atau Sign, atau bahkan amputasi Giloni atau above knee. Kemudian 50% pasien jalani amputasi kedua di bawah 5 tahun. 50% pasien meninggal di bawah 5 tahun. Dan 50% pasien dengan UPSDM memiliki peripheral arterial disease. Nah, ini saya berikan gambaran sampai diamputasi pada pasien-pasien yang menderita lupus diabetes. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, dia mengalami nekrosis hanya jari keempat. Namun, untuk penanganan kita memberhentikan infeksinya, luas yang kita harus ambil. Ya. Nah, begini juga. Ya, karena yang namanya diabetes, luka diabetes, selain kita lihat hanya yang nekrosis, ternyata di dalam juga terjadi yang namanya necrotizing tenosynovitis atau ascending fasciitis. Jadi infeksinya itu ternyata sudah menyebar ke atas, sudah naik sampai ke fascia, bahkan kadang-kadang sampai tembus ke tulang, osteomyelitis. Ya. Nah, ini gambarannya nih, ini sudah sampai ke tulang. Ya, ini mengalami tadi ya fasciitis. Ini gambaran di mana kita harus melakukan debrideman secara agresif dan luas. Ini gambarannya untuk lupus diabetes yang mengalami penyembuhan perbaikan. Oke, sama ini juga. Jadi, take home message-nya adalah manajemen kaki diabetik itu menantang dan perlu pendekatan multidisiplin. Kemudian, apabila sudah timbul lupus, penanganan harus agresif. Kemudian, bagi pasien-pasien dengan risiko tinggi, perlu screening yang teratur. Yang terakhir, edukasi si pasien harus menjadi bagian dari proses ini. Jadi si pasiennya juga harus mengetahui dengan baik apa yang terjadi di proses di tubuhnya, sehingga dia sendiri dapat sadar untuk menjaga tubuhnya. Ya, terima kasih.